Membuka kancing bagian belakang di gaun Yara. Sudah pasti Yara gugup setengah mati, ini pertama kali ia membuka gaun dibantu oleh seorang pria. Bahkan Yara merasa pergerakan tangan Aksa sangat lambat, serasa tidak cepat selesai. Seperti gerakan slow motion, itulah yang Yara rasakan. Tidak mau terus berpikir yang macam-macam, Aksa langsung mendorong tubuh Yara jauh-jauh darinya. Tentu saja Yara terkejut atas perlakuan itu, sangat kasar menurutnya. Jika Yara tidak menjaga keseimbangan dengan baik, tentu saja dirinya akan terjatuh mencium lantai. Pelan-pelan bisa kan, Kak? Tanya Yara dengan menahan rasa kesalnya. Tidak. Aksa hanya menatap Yara datar, tidak ada senyuman sedikit pun. Itu wajah atau kanebo kering? Kaku amat. Apa kau bilang? Pertanyaan Aksa membuat Yara terkejut, ia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Yara kira tadi ia bicara di dalam hati, ternyata tidak. Kanebo kering. Memangnya bocah sepertimu tahu kanebo kering, ha? Tanya Aksa lagi dengan raut wajah yang kelihatan kesal. Tahu dong, dari umur 5 tahun aku juga tahu benda itu, Kak, bela Yara, ia tertawa sendiri untuk mencairkan suasana. Aksa mengalihkan pandangannya kembali ke arah koper. Mencari piyama tidurnya, sudah pasti tubuhnya terasa lelah karena aktivitas sepanjang harian ini. Dan itu tidak lepas dari perhatian Yara, karena cara Aksa yang mencari pakaian begitu lucu di matanya. Biar aku cari, Kak, kau tidak akan menemukan apapun jika dengan cara itu mencarinya. Ucap Yara, ia langsung merebut koper itu dari tangan Aksa. Aksa memerhatikan tangan Yara yang baru sebentar saja sudah berhasil menemukan sepasang piyamanya. Padahal Aksa sudah mencari sedari tadi, tapi tak kunjung menemukan apa yang dia cari. Kakak mandi dulu saja, aku membereskan ini dulu. Kata Yara, karena ulah Aksa semua pakaian menjadi berantakan. Aksa hanya diam, ia seperti ingin mengatakan sesuatu. Ada apa, Kak? Ada yang kurang? Tanya Yara dengan menatap suaminya yang terlihat salah tingkah. Cegana dagam, ucap Aksa dengan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Yara. Apa, Kak, cegana? Apa itu? Yara malah bertanya membuat Aksa semakin terlihat salah tingkah. Yara terus menatap Aksa yang terlihat aneh di matanya, tanpa menyadari tangannya memegang benda yang Aksa butuhkan. Katakan sekali lagi dengan jelas, agar aku ngerti. Pinta Yara. Cegana dalam, Aksa tetap mengatakan kata yang sama. Yara tidak tahu benda apa itu, tidak pernah dengar sebelumnya. Sudah terlalu geram karena Yara tidak kunjung mengerti, terpaksa Aksa memberanikan diri. Celana dalam, Yara. Astaga, ungkapnya tanpa malu sedikit pun. Yara ternganga mendengarnya, matanya membulat sempurna. Apa? Ah iya, Yara buru-buru mencari, ia baru sadar ternyata benda itu ada di tangannya. Dengan cepat Yara langsung menyerahkan benda itu kepada sang pemilik. Ini cegana dagamnya, Kak, ucapnya dengan wajah yang merona merah. Aksa langsung pergi menuju bathroom, posisi tadi benar-benar membuatnya malu. Aksa juga tidak menyangka jika selambat itu Yara dalam berpikir. Cara berpikir dia, imbang tipis dengan Lofi, kata Aksa. Aksa menatap benda yang membuatnya dalam posisi memalukan tadi. Rasanya absurd sekali tadi, andai ada danu entah mau ditaruh di mana wajah tampannya. Lain dengan Yara yang masih terkejut dengan kejadian tadi. Yara, kau bodoh banget sih ah. Tiada henti mengumpat dirinya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, Yara berusaha melupakan kejadian tadi. Ia kembali fokus mencari piyama tidurnya, tapi berulang kali membongkar isi tas. Yara tidak juga menemukan pakaian bagian dalam. Entah itu celana dalam atau bahkan, tidak ada satupun. Yara juga mencari di bawah kasur, siapa tahu terjatuh karena ulah Aksa tadi. Tapi, tidak ada juga. Astaga, tidak mungkin aku tidak makai benda itu. Yara jadi panik sendiri,
memakai pakaian dalamnya yang seharian ini juga tidak bagus. Yara tidak pernah berbuat seperti itu di dalam hidupnya, ia jadi kebingungan. Di saat itulah Aksa keluar dengan sudah memakai piyamanya. Berwarna merah menyala sama seperti milik Yara, mungkin pihak keluarga sengaja menyiapkan semua ini untuk mereka. Kak, tanya Yara kepada Aksa tanpa malu sedikit pun. Kedua alis Aksa seakan mau menyatu mendengar pertanyaan aneh Yara. Mana aku tahu, bukan aku yang menyiapkan semua pakaian itu. Jawab Aksa jujur apa adanya. Yara dan Aksa saling menatap satu sama lain, apalagi Aksa yang langsung melotot karena ucapannya sendiri. Ia ingat, jika koper semua ditanggung jawab oleh Danu dan Lofi. Aksa langsung lemas, ia tidak tahu hal apa yang telah dilakukan oleh dua pasangan tengil itu. Masa tidak ada? Sudah kau cari dengan benar belum? Tanya Aksa, ia menyuruh Yara untuk mencari lagi. Bahkan Yara sudah membongkar semua pakaian yang ada di dalam koper. Tapi, tak ada benda yang ia cari. Tidak ada, Kak, tidak ada cegana dagam di sini, adunya. Aksa memijat pelipisnya, ia yakin jika Danu dan Lofi sengaja melakukan hal ini. Sudah pasti Aksa tiada henti mengumpat pasangan suami istri itu. Sudah tidak usah pakai, lagian aku juga tidak akan tergoda denganmu. Ucap Aksa dengan nada ketus. Yara terkejut mendengarnya, bukan maksudnya juga menggoda Aksa. Siapa juga yang mau menggoda beruang itu, Yara tidak akan melakukan hal itu di dalam hidupnya. Aku akan menghubungi Arzan untuk membawa apa yang kau butuhkan. Mungkin besok pagi, jadi malam ini tidak usah pakai dulu. Jelas Aksa. Sudah pasti Yara menatap tak percaya, bagaimana bisa ia tidur tanpa memakai benda keramat itu sepanjang malam. Sudah sana mandi. Perintah Aksa, ia mendorong tubuh Yara sedikit pelan. Tubuhmu bau. Dikatakan bau membuat Yara langsung menatap tajam Aksa. Ia langsung pergi menuju bathroom, tentu saja sambil mengumpat suaminya itu. Dasar beruang bermulut pedas. Aksa berbaring di tempat tidur, sementara Yara masih berdiri karena bingung harus tidur di mana. Mau tidur di sofa, Yara merasa dirinya akan terjatuh nanti. Yara hanya diam dengan tangan yang menggaruk tengkuknya sendiri. Sembari memerhatikan Aksa yang tengah membaca buku, entah apa yang tengah dibaca pria itu. Kenapa kau tidak tidur? Tanya Aksa tapi masih fokus dengan buku di tangannya. Tidur di mana? Tanya Yara balik. Aksa yang fokus membaca buku seketika langsung menutup bukunya begitu saja. Menatap Yara dari atas sampai bawah, bocah itu benar-benar menyedihkan di matanya. Cek, Aksa berdecak, ia tidak mau menjadi orang yang bodoh karena perasaan itu. Tidur di genteng, atau di rooftop juga terserah. Ucap Aksa dengan nada ketus. Sudah jelas-jelas begitu lebar tempat di sampingnya tapi bisa-bisanya Yara masih bertanya lagi. Kalau genteng kejauhan, Kak, aku tidur di sini aja deh, kata Yara dengan wajah lugu membuat Aksa tercengang sebentar. Yara berbaring di lantai dengan berbantalkan lengannya sendiri. Seperti tidak bermasalah dengan apa yang ia lakukan, terlihat biasa saja. Aksa menggelengkan kepala saja melihat tingkah Yara, cukup aneh di matanya. Sementara Yara, ia susah mati menutupi bagian dada dan bawahnya. Karena Yara tidak memakai celana dalam ataupun BR asterisk. Jika ia memakai benda itu, sudah pasti Yara tidak akan mengambil jalan tidur di lantai. Sekalipun katanya Aksa tidak akan tergoda, tetap saja dirinya harus waspada. Masih melamun dengan pikiran yang melalang buana, tiba-tiba saja Yara dikejutkan dengan kaki Aksa yang menendang kecil kakinya. Hei, pindah. Naik ke atas kasur, jangan seperti gembel di mataku. Perintahnya dengan ekspresi datar. Yara langsung terduduk, ia mengelus kakinya yang ditendang Aksa tadi. Memang tidak sakit, hanya saja apa harus dengan cara itu menyuruhnya pindah.
Aku diperlakukan selayaknya orang gila sama nih orang, sarap. Gumam Yara di dalam hati. Mata tajam Aksa memerhatikan Yara yang menatap kakinya, ia menjadi sedikit merasa bersalah karena kelakuannya tadi. Yara, segera naik. Perintahnya lagi. Yara langsung bangkit, ia langsung naik ke atas kasur. Berbaring dengan membelakangi Aksa, tidak ada berbicara kata sedikit pun. Sembarangan aja ngelakuin hal itu kepadaku, karena dia kaya jadi bersikap begitu. Idih, sok banget. Yara terus mengomel di dalam hati. Kala Yara mau memejamkan mata, suara Aksa membuka pintu terdengar di telinganya. Yara langsung mengambil posisi untuk melihat apa yang dilakukan oleh pria itu. Ternyata Aksa sedang membuka pintu menuju rooftop, dan Yara juga melihat tangan Aksa membawa sebungkus rokok. Tidak mau berpikir sendiri, dan sepertinya Yara juga belum ingin tertidur. Yara bangkit untuk melihat apa yang dilakukan Aksa. Pria itu terlihat sedang melamun sembari menghisap nikotin dengan penghayatan penuh. Helaan napasnya terdengar sangat berat, seperti mengeluarkan beban yang berat di dalam pikirannya. Pelan-pelan Yara melangkah mendekati Aksa, pria itu masih belum menyadari kedatangannya. Kata orang, merokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Ucap Yara dengan tangan bersedekap di dada. Tentu saja Aksa langsung menatap ke arahnya, hanya sebentar saja. Ia kembali menghisap barang rokok lalu membuang asapnya jauh dari Yara. Kak, Yara langsung menatap ke arah Aksa dengan tatapan aneh, karena pria itu selalu merespon seadanya saja. Seperti tidak ada kata lain yang lebih menyenangkan didengar. Tidak memakai dalaman, emang tidak dingin. Pertanyaan Aksa membuat Yara langsung melotot sempurna. Spontan kedua tangan Yara langsung menutup bagian dadanya. Ia menjadi panik sendiri, sempat lupa tadi. Lebih baik kakak diam aja deh, sekalinya ngomong bikin orang panik mulu. Ucap Yara kepada Aksa yang malah menatapnya datar. Dulu, Hera selalu merebut rokok ini dariku. Dia candu sekali dengan rokok, apa kau tidak seperti dia? Tanya Aksa dengan menatap Yara yang hanya terdiam. Kau salah kalau menganggap kami dekat, Kak. Hubunganku dengan dia tidak pernah hangat, selalu ada selisih di antara kami. Aku tidak tahu alasannya apa, aku rasa hal seperti itu ada dari aku lahir. Jelas Yara dengan tatapan sendu, jujur hanya Aksa yang tahu semua ini. Yara tidak pernah bercerita kepada siapapun, ia saja tidak memiliki teman dekat untuk berbagi suka duka. Semua Yara hadapi sendiri, mulai dari senang dan sedih. Aksa dan Yara saling tatap dalam diam, tidak ada yang bicara di antara mereka. Hanya ada keheningan dan angin malam yang memenuhi suasana. Kala Yara ingin bicara lagi, suara orang-orang mengejutkan mereka. Aku yakin pasti kejadian malam pertama sudah terjadi, ayah. Suara itu membuat Aksa langsung membuang rokoknya, menginjak lalu menarik tangan Yara agar lebih dekat dengannya. Ada apa, Kak? Tanya Yara dengan ekspresi terkejut. Jari telunjuk Aksa mendarat pada bibir Yara bermaksud agar gadis itu diam. Yara mengangguk saja, ia pasrah kala tangannya digenggam oleh Aksa. Melangkah memasuki kamar kembali dengan langkah mengendap-endap. Bagaimana cara kita mengintipnya, Kak? Aku punya kuncinya, sudah aku minta sama pihak hotel. Lagian kita semua sudah menikah, mengintip soal begini tidak dosa. Ingin sekali rasanya Aksa mengutuk kakaknya itu, bisa-bisanya mengajak Jake serta Hani mengintip kamarnya. Yara masih bingung tentu saja, ia hanya menatap Aksa saja yang terlihat sedang berpikir serius. Yara semakin terkejut kala Aksa membawanya menuju pintu masuk, ia ingin protes tapi tidak berani kala melihat tatapan mata Aksa. Aksa membawa Yara bersandar pada pintu kamar. Sengaja membenturkan tubuh Yara sedikit kuat, agar orang-orang di luar mendengar apa yang terjadi. Aduh, Kak sakit tahu, protes Yara, ia tidak mengerti apa yang dipikirkan suaminya itu.
Diamlah, jangan banyak protes. Sekarang aku mau kau berakting, ucap Aksa dengan berbisik. Seperti apa, Kak? Yara benar-benar tidak mengerti. Dia adalah gadis polos yang pergaulannya dijaga ketat oleh sang ayah. Ya sekalipun ibu Hanum tidak menganggapnya sebagai anak begitu pula Reynal. Yara tetap menjaga diri dengan baik, dan itu murni untuk suaminya kelak. Orang kawin, pernah dengar suara orang kawin tidak? Tanya Aksa, sontak Yara menganggukkan kepala. Yara merasa aneh dengan ini semua, tapi melawan pria di hadapannya ini bukanlah tindakan yang bagus. Yara yakin Aksa pasti akan marah, dan juga ini semua soal harga diri pernikahan mereka. Berusaha memberanikan diri, Yara menarik napas dalam-dalam. Ah, terus, pelan-pelan, kenapa kau bergerak cepat sekali, Kak? Ah! Tangan Aksa yang awalnya memenjarakan Yara seketika langsung turun. Ia menelan selaifanya kala mendengar suara desahan Yara, terdengar sangat merdu. Sudah belum? Tanya Yara dengan berbisik, ia menatap Aksa lekat-lekat. Karena Aksa hanya diam menatapnya saja, Yara mengambil keputusan sendiri.